Bab 203. Sama bawelnya, 1. Saat Jorending mengucapkan perkataan ini, wajah Suewu langsung mendingin. Mengapa semua orang selalu ingin tahu privasi orang lain? Tuan, kamu benar-benar sangat tampan, tetapi mengapa kamu bersikap seperti orang bodoh? Jackie menaikkan alisnya, pandangannya tertuju tajam pada Charlie Ji. Ia mengusilinya. Hei, anak kecil, itu adalah ucapan untuk seorang wanita. Apakah kamu bermaksud untuk menyebutku sebagai seorang wanita? Charlie Ji mengangkat alisnya dan merasa bahwa ia adalah seorang anak kecil yang sangat berbeda. Hehe, kalau begitu, aku akan mengganti ucapanku, Tuan sangat bodoh. Jackie benar-benar tidak takut. Ia tidak takut sedikit pun dengan Charlie Ji. Sebaliknya, ia bahkan merasa sangat akrab dengannya. Tuan bukan seorang perempuan, tapi terlihat sedikit seperti perempuan. Banyak perempuan yang sering ingin mengetahui privasi orang lain. Hahaha, anak ini, kamu adalah orang pertama yang berkata bahwa aku mirip seperti seorang wanita. Charlie Ji tersenyum, lalu ia mengelus wajah Jackie yang kecil. Jorending terdiam dengan ekspresi wajah canggung. Sejak kapan ayahnya ini dapat akrab dengan mudah dengan orang lain? Bukankah ia adalah seorang tuan besar yang sangat menjaga namanya sebelumnya? Apabila ada orang yang mengatakan hal ini kepadanya sebelumnya, ia tidak akan menghiraukan siapakah itu, orang itu tetap akan menghilang dari dunia ini. CEO, turunkan Jackie, dia sangat bear. Suewu sedikit merasa canggung, namun ia juga menghela nafasnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa Jackie akan berbicara terus terang kepada siapapun. Untung saja CEO tidak marah. CEO Ji tetap menggendongnya seperti anaknya sendiri. Suewu benar-benar tercengang. Baik, aku tidak akan bersikap seperti itu lagi, turun. Charlie Ji tetap menggendongnya walaupun ia sudah berkata seperti itu. Ia menggendong Jackie masuk ke dalam gedung. Ia belum pernah menggendong seorang anak seumur hidupnya. Ini adalah sesuatu yang sulit ia peroleh. Ia harus menggendongnya lebih lama. Sayang, bagaimana kamu bisa tumbuh secantik ini? Tuan juga terlihat cantik. Tuan dan Paman Zong terlihat sama-sama cantik. Siapakah Paman Zong? Apakah Tuan tidak tahu Paman Zong? Benar-benar sangat bodoh. Charlie Ji dibuatnya bingung. Ia merasa seperti ia seharusnya mengenalnya. Kedua orang itu sedang berjalan di depan. Suewu dan Jorending terdiam. Mengapa CEO terlihat sudah kenal dengan Jackie bertahun-tahun? Mereka berdua terlihat sangat kok. Namun, pikiran Jorending tidak tahu kemana. Pandangannya tertuju tajam kepada bayangan tubuhnya. Ia lalu menganalisis, Suewu memiliki marga Wu, Jackie memiliki marga Wu, bagaimana ia bisa memiliki marga yang sama dengan Sue? Saat ia melewati pintu tersebut, Jorending ternyata terjeduk pintu tersebut. Hei, Manajer Ding, apakah kamu baik-baik saja? Suewu bertanya khawatir. Tidak apa-apa, wajah Jorending sedikit memerah. Ia baru saja berpikir, tidak terpikir bahwa akan ada situasi seperti ini. Ia terus menatap ayahnya yang sedang bersama dengan anak Suewu. Ia merasa ayahnya tersenyum dengan tulus. Ia tiba-tiba sadar bahwa ayahnya merupakan seseorang yang perlu kasih sayang. Namun, sayangnya ia selalu sendiri di rumah. Ia juga merupakan seseorang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Hei, kamu masih berani berkata tidak apa-apa saat wajahmu memerah. Suewu berteriak kaget, tangan kecilnya itu mengambil tisu basah, lalu menutupi kepala Jorending. Manajer Jorending, apakah perlu? Pakailah ini, hari mulai terang, tisu basah dapat mengurangi memarnya. Jorending tercengang, ia tercengang melihat ekspresi wajahnya yang mengkhawatirkan dirinya. Tangan kecil itu menutupi kepalanya, bagian yang terjeduk itu tidak lagi sakit. Ia merasa sedikit canggung, karena ia merasa bahwa wajahnya benar-benar memanas.
ia tidak pernah dikhawatirkan oleh orang lain sebelumnya. Bahkan jika keadaan sedang memburuk, ia tetap mendisiplinkan dirinya sendiri. Terluka adalah sebuah kekalahan baginya, ia tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri. Selain dari ayahnya, ia adalah orang kedua yang memperhatikannya. Lagi pula, ia adalah seorang wanita. Ia adalah wanita pertama yang pernah memperhatikannya. Ia mengangkat tangannya dan ingin menggenggam tisu basahnya, namun ia menggenggam tangannya tanpa sengaja. Mereka tercengang. Suewu merasa canggung dan menarik kembali tangannya, lalu tersenyum, "Tidak apa-apa. Ayo mari cepat masuk." Bersambung. Bab 203. Sama bawelnya, 2. Hei, hei. George terus memanggilnya, tubuhnya yang tinggi besar itu kini berjalan tergesa-gesa mengejarnya. Charlie Ji membalikkan kepalanya, ia melihat George dan Suewu yang sedang masih berada di belakang, ia lalu memiringkan bibirnya. George adalah seseorang yang memiliki tinggi badan 169 cm, mereka terlihat sangat cocok saat berjalan bersama, tinggi dan pendek, kuat dan lemah. Ia sedang berpikir apakah ia harus mencarikan seorang wanita untuk George. Sepertinya Suewu baik-baik saja, lagi pula ia juga seseorang yang pernah terlintas dalam pikiran Charlie Ji. Ia sudah berumur 30 tahun, ia masih saja mengurusi bisnis, apakah ia tidak perlu menyelesaikan kebutuhan fisiologinya? Ia sudah cukup dewasa, namun ia masih saja harus mengkhawatirkan seseorang yang sudah berumur setengah abad. Charlie Ji mengerutkan alis matanya, menggendong Jackie, lalu berjalan ke arah Jackie. "Tuan, kamu benar-benar kuat." Jackie tersenyum, "Kamu tetap tidak lelah setelah menggendongku cukup lama." "Anak kecil, bagaimana mungkin aku tidak lelah? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu sangat berat? Sini sampaikan kepadaku, apakah kamu ingin Gary Su menjadi dadimu?" Charlie Ji kembali penasaran dan ingin mendengar sedikit informasi. "Tidak," Jackie kembali berkata, "Tuan, aku bukan anak Momi, Momi mengangkatku. Tidak ada orang yang menginginkanku. Jadi, Momi adalah Momi yang paling baik di dunia ini. Tuan tidak boleh menyepelekan Momi yang sudah datang bekerja di sini." Charlie Ji tercengang, "Anak baik, aku harus memotong lidahmu jika kamu berbohong. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" "Tentu benar, Momi mempunyai seorang anak dengan Paman Su, namun itu bukan diriku. Ia bernama Daniel, ia adalah anak kandung Momi. Tuan, jangan sampaikan kepada Momi bahwa aku baru saja membicarakan rahasianya. Aku menyampaikannya kepada Tuan karena aku melihat bahwa kamu adalah orang baik." Momi sudah sangat lama tidak bertemu dengan anaknya, ia benar-benar sangat sedih saat ini. "Tuan, aku sudah menyampaikan rahasia ini, kamu harus membantu Momi." Jackie tidak merasa bahwa kakek di depan matanya adalah orang yang jahat. "Bukan anak kandung." Charlie Ji tercengang, ia lalu berbalik dan menatap Suewu, "Anak seperti ini bagaimana mungkin bukan anak kandungnya?" Suewu mengenakan sepatu hak tinggi setinggi 3 cm, ia tidak biasa mengenakan sepatu hak tinggi, terlebih lagi harus berdiri lama di depan mata CEO Ji dan di antara para rekan kerja CEO. Ia tidak menyangka bahwa ia akan bertemu dengan Charles Su. Ada rasa gugup yang muncul, Suewu tercengang, ia lalu lanjut tersenyum, ia melihat Charles Su yang terlihat sangat lelah, walaupun ia mengenakan pakaian yang elegan, ia tetap saja tidak dapat menyembunyikannya. Charlie Ji memanggil Charles Su, pandangan Charles Su tertuju pada wajah Suewu dengan rasa kesal. "Nona Wu, jangan datang ke sini untuk mengganggu." "Tuan Su, selamat malam." Suewu hanya menyapanya, ia lalu pergi. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapinya, ia juga tidak ingin berhadapan dengannya. Hatinya akan merasa sakit setiap bertemu dengan orang-orang yang pernah bersangkutan dengan Shining Score.
ia benar-benar tidak mampu. Namun, ia bukan orang aneh, ia hanya wanita biasa, kehilangan anaknya, kehilangan orang yang ia cintai. Betul, ia kehilangan dirinya saat ia sedang mencintainya. Ia tidak tahu mengapa Tuhan bersikap sangat kejam kepadanya. Jorending sedang berbincang dengan Jackie Wu, namun pandangannya tertuju ke arah Sui Wu. Melihat dirinya yang sedang berada di samping ayahnya, ia tiba-tiba tersenyum. Senyuman mereka benar-benar terlihat sangat mirip. "Paman, mengapa kamu menanyakan hal ini kepadaku? Mengapa kamu sama seperti Tuan? Aku kira kamu sangat dingin." Jackie tidak mengerti mengapa Paman Ding harus menanyakan permasalahan apakah mominya sudah menikah atau belum. George terdiam, ia tidak menjawabnya. Ia hanya melihat ke arah Sui Wu lalu berjalan pergi. Namun ia tidak menyadari bahwa ada orang yang sedang berada di depannya. Ia langsung menggandeng Jackie ke sana. Tiba-tiba, terlihat bayangan tinggi di depannya. Lelaki itu tiba-tiba berkata, "Sui, apakah kamu tidak melihat jalan saat sedang berjalan?" Sui Wu tertahan hingga ia harus menghentikan langkah kakinya. Kebetulan ia langsung mengangkat kepalanya. Saat ia mengangkat kepalanya, ia mendapati Jorending yang tinggi. Namun ia sedang menatap dirinya sendiri. Ia sedang menggandeng Jackie. Terlintas sebuah cahaya di matanya. "Manajer Ding," Sui Wu memanggilnya. "Momi, bagaimana jika kamu terjatuh karena tidak memperhatikan jalan?" Jackie khawatir hingga menggenggamnya. "Apakah kamu lelah? Mari bersender di sini dulu dan istirahat sejenak." "Hei, Momi takut Momi sudah tua saat bisa bersender padamu." Sui Wu mengelus wajahnya. "Ayo duduk di sana saja." "Hati-hati." Jorending berjalan kemari, ia langsung menggenggam lengannya yang lain. Bersambung.